Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio lain yang ikut gabung, pemirsa Berapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa membahas amalan hati. Amalan hati yang paling pokok yang sudah kita pernah bahas adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan kita binasa. Walaupun seluruh perbuatan zahir kita baik, seluruh aktivitas kita dipenuhi dengan ibadah dan amal soleh, tanpa keikhlasan semua itu sia-sia, bahkan terkena azab yang dahsyat. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, ternyata meraih keikhlasan ini sesuatu yang amat sangat sulit. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, annal ikhlas amrun syaqun ala nafsi wa su'abun alaiha. Ikhlas ini perkara yang sangat berat dan sangat sulit bagi jiwa. Fayahtajul amdu fi mu'alajatihi ila mujahadatin azimah. Maka setiap hamba butuh perjuangan yang sangat berat untuk memperbaiki hati. Dia harus memperhatikan seluruh bisikan hatinya, baik ketika diamnya ataupun ketika bergeraknya. Apa yang masuk ke dalam hati, apa yang keluar dari dalam hati, semuanya ditujukan untuk kebahagiaan di akhirat. Apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, diniatkan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Maka kalau itu terjadi, kanal ikhlasu afdalu syai'in ladaihi wa habbu syai'in ilaihi. Keikhlasan menjadi barang yang sangat mahal. Karunia yang paling afdal. Sesuatu yang paling dia cintai di dalam hidup. Karena itu Uwais Al-Qarni rahimahullah disebut sebaik-baik tabi'in. Dia baik bukan karena ilmunya. Tidak dikenal sebagai ulama. Tidak ada kitab karangannya yang diwariskan ke orang setelahnya. Tapi kenapa terkenal? Sampai Nabi SAW mengenalnya sebagai orang terbaik karena keikhlasannya di dalam beramal. Berkata Uwais Al-Qarni, "Idza qumta fad'ullaha ayusliha laka qalbaka wa niyyataka falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma." Kalau kamu berdiri salat, berdoalah kepada Allah agar Allah meluruskan hatimu dan niatmu.
Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk kamu perbaiki selain dua hal ini, hati dan niat. Siapa Uwais Al-Qarni? Dialah orang yang disebut oleh Rasul SAW sebelum kelahirannya. Uwaisnya belum ada. Tapi Nabi SAW menyebut namanya dan mewasiatkannya ke Umar bin Khattab. Hai Umar, kalau kamu berjumpa dengan orang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, minta doa kepadanya. Sejak saat itu Umar, ketika ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, selalu ditanya, kenal enggak Uwais? Kenal enggak Uwais? Sampai menelusuri ke sana, ke negeri Yaman, dan alhamdulillah berjumpa. Dia ingat kepada perkataan Nabi SAW, فَإِذَا لَقِيتَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ. Kalau kamu berjumpa dengan Uwais, kalau kamu bisa memintakan ampunan kepada dia, lakukan. Dan ternyata berjumpa. Kemudian dia minta agar Uwais memintakan ampunan untuk Umar dan dilakukan. Sejak saat itu Uwais terkenal. Viral kalau zaman sekarang. Dan karena itulah maka ketika Uwais menyadari namanya sudah disebut banyak orang, dia pun pergi entah kemana setelah kematian ibunya. Ternyata dia bergabung ke tentara kaum muslimin, ikut berperang. Setelah itu tak ada lagi berita tentang dia. Kenapa dia menghilang? Karena keikhlasannya. Dia tidak mau dipuji orang. Dia nggak mau dikenal orang. Sementara orang-orang zaman sekarang untuk bisa dikenal orang, nekat melakukan apapun termasuk perbuatan buruk, nggak peduli. Yang penting terkenal. Ini Uwais dikenal dalam konteks kebaikan, dikenal sebagai orang soleh, orang ikhlas, orang baik, tidak mau dia menghilang. Orang seperti itu lalu berkata, lan tu'alija syai'an asyadda 'alaika min qalbika wa niyatika. Tidaklah kamu meluruskan sesuatu, mengobati sesuatu yang lebih berat bagi kamu dibanding meluruskan, mengobati hati dan niatmu. Dia mengakui bahwa memperbaiki hati, mempertahankan keikhlasan itu sesuatu yang terberat dibanding melakukan ibadah. Banyak orang bisa bangun malam tahajud. Banyak orang bisa melaparkan diri di siang hari saum. Banyak orang membaca Al-Quran odoj sehari 1 juz. Banyak orang infak dan sedekah. Orang awam pun bisa melakukan. Tapi keikhlasan ini melanda semua orang sampai manusia soleh, manusia yang berilmu, manusia yang dekat dengan Allah, semuanya mengakui demikian. Bahwa memperbaiki hati dan niat adalah sesuatu yang paling sulit. Berkata Yusuf bin Asbat rahimahullah, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal amilina min tulil ijtihad. Kata beliau, mengikhlaskan niat dari kerusakan-kerusakan niat, memurnikan niat, itu paling susah, paling berat bagi orang-orang yang beramal dibanding berusaha melakukan amal itu sendiri. Orang tahajud berat, tapi banyak orang yang bisa melakukan. Orang saum berat, apalagi di saat orang-orang makan minum. Tapi banyak orang yang mampu melakukannya
Yang lebih berat dari hal itu adalah melakukannya disertai dengan keikhlasan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Innaha taqallubu alayya. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibanding mengobati niatku, meluruskan niatku. Karena niat itu selalu bolak-balik, berubah-ubah. Sebagian ulama lain menyatakan, Isnatan ana ul'alijuhuma mundu 30 sana. Ada dua perkara. Aku berupaya memperbaiki, meluruskan dua perkara ini sejak 30 tahun yang lalu, sungguh terasa berat. Pertama, tarkut tama fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amalillah. Pertama, menghilangkan rasa tamak, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Orang lain punya ini, ingin punya. Orang lain punya itu, ingin punya. Orang lain mendapatkan sesuatu, ingin kita juga mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikhlaskan amalan karena Allah Azza wa Jalla. Berkata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqati riya ala qalbi faka'annahu yambutu ala launin akhar. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Betapa seringnya saya berupaya menghilangkan riya di dalam hati, ternyata riya itu selalu tumbuh dalam bentuk yang lain, dalam warna yang lain. Sebagai contoh, para ulama zaman dahulu keikhlasannya itu terlihat dari beberapa kisah. Tapi pengalaman yang dialami oleh para ulama dalam kisah-kisah tadi, seandainya teralami oleh orang-orang zaman sekarang, niscaya tidak akan seselamat mereka. Suatu saat ada orang namanya Husain bin Abdurrahman. Dia bercerita, seorang tabi'in. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku ada di samping Sa'id bin Jubair, seorang sahabat Nabi alaihissalam. Dia bertanya ke orang-orang, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqadhal barihah? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Terus aku berkata, aku. Si orang yang menuturkan kisah ini, Husain bin Abdurrahman, aku. Amma inni lam akun fi sholatin, walakinni luziqtu. Adapun tadi malam aku tidak sholat. Tidak sholat malam, tidak tahajud. Diberitahukan saya tidak tahajud. Tapi saya ini disengat. Mungkin ular, mungkin kalajengking, atau binatang berbisa lainnya, mungkin kelabang dan seterusnya. Dia mengatakan tadi malam saya tidak sedang sholat. Tidak sholat tahajud. Untuk menepis anggapan orang bahwa dia itu tidak dikenal sebagai ahli tahajud sehingga setiap malam tahajud. Maka dia menyatakan tadi malam saya tidak tahajud. Ini dalam rangka apa? Menepis anggapan orang agar orang tidak memuji dirinya sebagai orang ahli tahajud setiap malam. Orang zaman sekarang mungkin memberitahukan bahwa dia tidak melakukan ibadah yang sunnah agar
dia ini dipuji sebagai orang yang tidak pamer dan tidak ria. Kamu sholat malam? Oh saya enggak sholat malam, tadi malam tibra sampai subuh. Apa tujuan dia? Agar orang-orang memuji, jujur nih. Tidak mau dipuji atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Kalau ulama-ulama zaman dahulu, tujuan mereka mengungkapkan ini murni karena tidak ria. Kadang-kadang mereka saum. Tapi mereka lumuri dengan minyak si bibirnya. Sehingga orang-orang menyangka dia habis makan sesuatu dan tidak saum. Padahal dia saum. Dia tidak ingin diketahui dirinya saum. Untuk menjaga keikhlasan agar tidak ria, dilurumuri. Murni itu karena tidak ingin dipuji. Orang-orang sekarang tidak saum, pura-pura saum agar dipuji saum. Disuguhi makan. Enggak, sekarang kan hari Kamis. Taulah. Padahal tidak saum gitu ya. Padahal tidak saum. Agar apa? Agar dipuji. Atau apalagi zaman sekarang. Jam 3 kebelet pipis. Jam 3 subuh. Kemudian bangun. Kemudian dia ke WC setelah pipis bikin status dulu. Bangun. Tahajud. Atau 2 rakaat dulu. Padahal tidur dia. Orang-orang menyangka, oh dia tadi malam jam 3 bikin status sholat tahajud. Padahal tidak, padahal tidur lagi. Nah, kadang-kadang nih ada orang yang sengaja memberitahukan, saya tadi malam tidak sholat. Saya hari Senin Kamis tidak saum. Jujur untuk dipuji oleh orang-orang bahwa kita tidak pamer dengan apa yang tidak kita lakukan. Atau kita sengaja dipuji orang, memancing orang untuk memuji, lalu ketika orang memuji kita tolak. Nggak boleh memuji begitu. Untuk dipuji agar dia dikenal sebagai orang yang tidak gila pujian. Sampai lahir ucapan, menolak pujian berarti minta dipuji 2 kali. Nah, ini sesuatu yang samar dalam kehidupan kita sekarang. Inilah yang dimaksud oleh Yusuf bin Al-Husain, betapa susahnya ikhlas. Betapa saya berjuang untuk menghilangkan riya dalam diri saya, tapi seringkali riya itu muncul dalam bentuk yang lain. Yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa riya adalah sesuatu yang sangat sulit dan itu diakui oleh para ulama. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengobati riya ini? Pertama, kita wajib mengetahui sebab-sebab munculnya riya. Dari sanalah kita memulai untuk mengobati. Setelah tahu sebabnya, maka lebih gampang untuk meluruskan, memperbaiki atau mengobati. Riya itu ada beberapa sebab. Adapun sebab yang pertama adalah karena memang manusia diciptakan dengan membawa fitrah memiliki syahwat terhadap dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة بين الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Sudah dihiasi manusia hati mereka dengan kecintaan terhadap syahwat, terhadap dunia. Syahwat itu keinginan untuk menikmati dan memiliki, menguasai sesuatu dari kehidupan dunia. Disebut di sini para wanita, anak-anak,
harta-harta yang melimpah berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang tangguh. Sekarang mungkin kendaraan-kendaraan yang mewah, harganya miliaran. Wal an'am wal harth, binatang-binatang ternak dan harth, perkebunan. Dulu pekerjaan bisnis yang dilakukan oleh orang dua ini, kalau enggak berternak, berkebun. Itu sumber kekayaannya. Dan berdagang. Nah, kalau sekarang banyak beragam bisnis selain tiga ini. Selain berternak, bertani, dan bisnis. Malah berternak dan bertani sudah tersisihnya jarang. Petani, peternak, kaya raya jarang. Tapi pedagang, pebisnis, jual jasa itu yang lebih kaya raya sekarang ini. Nah, semuanya ini adalah kenikmatan dunia yang semua orang cenderung ingin memiliki, menguasai dan menikmatinya. Apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu adalah kesenangan sesaat dari kehidupan di dunia. Maka karena orang semua sama memiliki syahwat terhadap dunia, maka ketika orang memiliki dan menguasainya muncul kebanggaan. Bangga dengan istri yang cantik, yang terhormat, dengan anak-anak yang banyak, apalagi dengan harta. Emas, perak, uang, falas, dan seterusnya. Kendaraan-kendaraan mewah, rumah-rumah yang besar, mewah, dan nyaman. Serta bisnis-bisnis yang menggurita. Semua orang menyenangi, menyukai, menginginkan itu. Tapi tidak semua orang memilikinya. Kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang, muncul kebanggaan. Apa yang terjadi? Orang yang tidak memiliki hormat kepada orang yang memilikinya. Kalau ketemu rengkuh, bungkuk. Kalau berbicara sangat santun. Diperintah, ditunjuk langsung nurut. Oleh orang yang kaya, yang berkuasa kepada orang yang tidak memiliki semuanya itu. Disebut fahadha min a'zami ma tatmahu ilaihi nufusun nas min zinatil hayatid dunya. Ini semua adalah perkara yang paling diinginkan oleh manusia dari perhiasan dan kesenangan dunia. Adapun keinginan untuk dipuji dengan semua itu tidak disebut. Kenapa? Karena itu adalah puncak dari semua yang diinginkan oleh manusia. Kenapa manusia ingin kaya? Punya istri yang cantik, anak-anak yang banyak, yang sehat, yang pintar, yang cerdas. Kemudian uang banyak, kemudian fasilitas hidup yang mewah, bisnis-bisnis yang menjadi sumber keuntungannya. Itu semuanya melahirkan kebanggaan yang membuat orang-orang memujinya. Dari sini kadang-kadang orang hanya karena ingin dipuji pura-pura kaya. Ingin dipuji pura-pura pintar. Ingin dipuji pura-pura ini, pura-pura itu, dan seterusnya. Ada enggak orang yang pura-pura kaya hanya asal dipuji padahal dia miskin? Banyak. Punya mobil mewah. Ternyata ngutang kredit. Hanya 2 bulan, 3 bulan dijabel lagi nanti. Ada orang yang pura-pura kaya dengan rental. Rental motor yang mewah, mobil yang mewah. Perhiasan, ada rental perhiasan, ada. Besok ada kondangan. Kalau nggak pakai emas, malu. Rental kalung, rental gelang, rental cincin, rembui gitu ya. Ke kondangan. Hanya sekian jam ngerentalnya, bayar lebih murah daripada memilikinya. Beres ke kondangan, kembalikan lagi. Hanya ingin tampak kaya di hadapan orang. Padahal tidak mampu.
Apa yang dicari? Kebanggaan. Ria dengan kehidupan di dunia ini. Karena itulah berkata para ulama, nanti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat yang diceritakan oleh para ulama. Para ulama menyatakan, setelah mengatakan bahwa fahadha min a'zami ma tatmahu ilaihi nufusun nas min zinatil hayatid dunya walakinna syahwat la taqtasiru ala dhalik wan nufus la tata'allaqu bihadha wahdah wa innama hunaka umurun khafiyah a'zam min hadha yabdulu lahal abdu malahu bal wa nafsahu. Semua kekayaan tadi adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh jiwa dari kehidupan dunia. Tapi syahwat tidak terbatas hanya hal-hal yang disebut tadi. Hati tidak hanya terkait dengan harta, dengan anak-anak, dengan istri, dengan rumah, dengan kendaraan. Enggak. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi yang lebih diinginkan oleh semua orang. Yaitu apa? Pengakuan orang, apresiasi orang, kebanggaan di hadapan orang. Dan ini yang disebut dengan hubbur riasah, hubbus syahrah. Dan ini yang disebut dengan bal hunaka syahwatun hiya akbar wa ajal fi nafsi. Ada jenis syahwat yang lebih besar, yang lebih dianggap mulia oleh jiwa, wa hiya ladzatur riasati wa syahra wal manzilah fi qulubil khalqi wal mahmadi fi nufusihim. Yaitu kenikmatan, kelezatan berupa popularitas, hubbur riasah. Riasah itu ditokohkan. Baik menjadi pemimpin sosial politik atau tidak. Yang ditokohkan tidak hanya pemimpin sosial, pemimpin politik. Tapi kadang-kadang orang kaya, orang terkenal ditokohkan. Walaupun tidak memiliki jabatan. Wal manzilah fi qulubil khalqi. Dan kedudukan yang agung dalam hati manusia dan pujian mereka. Itu yang lebih diburu oleh orang. Semua kekayaan dunia hanya alat untuk meraih kebanggaan di dunia. Untuk meraih pujian, apresiasi dan pengakuan orang kepada dirinya. Ada yang dengan harta kekayaan, dengan kekayaan orang hormat, dia terkenal. Orang mengagungkan, memuliakan. Dengan jabatan, dengan memiliki istri cantik dan anak-anak, dengan memiliki bisnis yang banyak, dengan memiliki kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang sangat luas, nyaman dan mewah, itu semua kebanggaan di hadapan manusia. Berdasarkan hal itulah maka banyak orang tergelincir di dalam melakukan ibadah dan amal soleh dalam rangka berbangga diri dengan itu. Ternyata yang dibanggakan oleh banyak orang tidak hanya urusan dunia. Kadang amalan akhirat pun dijadikan sebagai alat untuk meraih kebanggaan. Betapa banyaknya orang yang bangga ketika dipuji dia ahli ibadah. Bangga ketika dia dipuji dia dermawan. Bangga ketika dia dipuji dia ahli ilmu. Bangga ketika dia dipuji dia memiliki akhlak yang mulia dalam pandangan manusia. Kebanggaan itu berbahaya karena bisa merubah niat dari ibadah. Ternyata dipuji sebagai ahli ibadah itu menyenangkannya. Nah gitu akhirnya. Maka lahirlah kebinasaan. Sebagaimana
Nabi SAW pernah menjelaskan sebuah hadis yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis ini pingsan 3 kali. Ada orang yang bertanya, wahai Abu Hurairah, beritahukan kepadaku hadis yang hanya engkau yang mendengar langsung dari mulut Nabi SAW. Baik, saya akan ceritakan. Golepak teh pingsan. Setelah siuman, saya akan beritahukan kepada kamu hadis. Aku langsung dengar dari Rasul SAW. Di tempat ini nggak ada orang lain antara aku dengan beliau. Golepak deh, pingsan. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, yang keempatnya dia lebih tegar. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah 3. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3 orang. Diceritakan pertama orang yang mati syahid, kedua orang berilmu dan mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya dan selalu baca Al-Quran. Ketiga hartawan yang dermawan sampai hartanya habis untuk menolong orang. Tapi 3-tiganya ria. Orang yang mati syahid ingin dikenal sebagai orang jagoan, pemberani, pahlawan. Ulama yang berilmu mengajarkan ilmunya, membaca Al-Quran ingin dikenal sebagai ulama yang terkenal, yang tinggi ilmunya. Makanya orang seperti ini kalau ada kekeliruan dikritik, kesalahan kemudian ada yang menegur, mengingatkan, bukan nerima, merasa terhina. Saya dihina. Padahal dinasihati karena kekeliruannya, karena kesalahan. Lalu balik merosting orang yang meluruskannya, mengingatkannya. Ditelanjangilah orang itu. Karena kritikan atau bukan kritikan, koreksi itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Tersinggung, emosi, lalu dihinalah orang tersebut. Nah, banyak yang seperti itu karena kesalahan niat ketika belajarnya, ingin menjadi orang yang dikenal, ingin menjadi dai sejuta umat, ingin menjadi ustadz beken, ingin menjadi mubalik terkenal, dipuji, disanjung orang. Dan yang ketiganya hartawan yang dermawan. Semua ingin dipuji. Ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. 3-tiganya masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Inilah penyebab pertama orang ria. Karena apa? Karena kepentingan dunia. Dan kepentingan dunia yang paling puncak adalah pujian orang. Pengakuan orang. Apresiasi orang. Sehingga banggalah dia. Yang lain hanya alat. Kekayaan alat untuk meraih kebanggaan. Kekuasaan, pangkat, jabatan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang pertama. Penyebab yang pertama lahirnya ria. Apa? Dia mengejar syahwat dunia, kepentingan dunia. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena amat sangat lemahnya hati. Hati itu disebut qalbun dalam bahasa Arab. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Atau kata lain fuad. Wa sumiyal fuadu fuadan likasrati tafa'udihi. Hati disebut qalb karena sering taqallub. Taqallub itu bolak-balik, berubah-ubah. Sekarang begini, beberapa detik kemudian berubah lagi begitu. Karena sering bolak-balik, sering berubah-ubah, maka disebutlah dengan sebutan hati likasrati taqallub. Disebut qalbun karena sering taqallub. Taqallub itu bolak-balik.
Hanya hitungan detik yang ternyata ikhlas menjadi riya bisa. Seseorang masuk ke dalam masjid, nggak ada orang lain, lalu sholat umpamanya tahiyatul masjid, ya ikhlas karena Allah. Sedang sholat ada orang masuk dari batuknya dan dehemnya calon mertua nih. Muncul riya, mumpung ada calon mertua. Perhebat sholatmu tuh gitu. Setan masuk. Akhirnya dilama-lamakan. Akhirnya ekspresinya di edit, disetting sedemikian rupa. Sehingga seperti kehusuan. Ada sesegukan nangis. Mumpung ada calon mertua, siapa tuh beres sholat diajak akad. Dalam hitungan detik rubah niat. Dari apa? Dari ikhlas menjadi riya. Ingin dilihat oleh orang. Itulah yang disebut dengan taqallub atau berubah-ubah. Dan ternyata berubahnya hati bisa ke arah yang baik, bisa ke arah buruk. Siapa yang mengatur? Ternyata Allah. Kita dibolak-balikan, dirubah-rubah hati menjadi baik atau buruk, bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Kita mah tidak bisa menguasai hati kita, memanage hati kita nggak bisa. Kenapa? Karena antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi. Hati kita nggak bisa dikuasai. Allah menyatakan, i'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Hati nggak bisa dikuasai oleh kita. Sok aja umpamanya kita sekarang lagi sedih. Kalau kita bisa menguasai hati kita, sedih itu karena ada sebab ya. Dihina orang, diejek orang, kehilangan suatu sedih. Kalau kita bisa merubah-rubah hati, ubah kesedihan kita jadi gembira, senang seketika itu juga. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tetap sedih gitu ya. Kalau kita umpamanya tidak suka atau suka, kita suka kepada si montong. Suka banget. Coba ubah oleh kita menjadi tidak suka, menjadi benci. Bisa? Nggak bisa. Atau sebaliknya saya nggak suka tuh kepada beragam jenis durian, termasuk musangking, termasuk duri hitam, termasuk si montong tadi, bawor, segala macam jenis durian yang enak. Nggak suka dengar baunya, mencium baunya itu sudah enak gitu ya. Nggak suka, benci. Bisakah kita merubah seketika itu juga menjadi suka? Nggak bisa. Kita nggak bisa merubah-rubah hati kita. Kita umpamanya lagi futur. Kecenderungan kita futur itu sangat malas, ibadah berat. Lihat mushaf dibuka mau dibaca. Tutup lagi gitu ya. Mau dengar kajian di YouTube buka. Setelah dibuka baru klik, mending yang lain yang pikasirien ganti lagi. Itu lagi futur. Kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Coba ubah kefuturan kita menjadi kuat, tiba-tiba ingin ibadah. Tiba-tiba ingin beramal soleh. Bisa? Nggak bisa. Itu menunjukkan kita nggak berkuasa terhadap hati kita. Terus siapa yang berkuasa atas hati kita? Yang merubah-rubah hati kita, membolak-balikan hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati seluruh Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Sekehendak siapa? Sekehendak Allah. Tapi walaupun Allah
bebas membolak-balikkan hati hamba, tidak zalim. Sifat Allah tetap tidak bisa lepas dari sifat adilnya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, dan seterusnya kepada hamba-hambanya. Makanya salah satu doa yang masyhur Nabi SAW menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Itu yang membuat kita sulit untuk ikhlas dan riya karena diatur oleh Allah. Adapun, di sini nih. Cara Allah mengatur akan sesuai dengan amalan seorang hamba. Kalau seorang hamba melakukan amal ibadah, amal soleh, Allah beri balasan, ada yang langsung, ada yang tertunda. Yang tertunda nanti di akhirat. Yang langsung di dunia. Salah satu balasan langsung di dunia adalah hidayah, taufik. Salah satunya taufik untuk ikhlas. Ikhlas ini adalah ibadah yang agung yang tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi hidayah oleh Allah, dia bisa ikhlas. Kalau enggak, tetap dia riya, tetap dia sum'ah, tetap dia ujub, tetap dia takabur, tetap dia mengejar dunia gitu ya. Jadi orang bisa ikhlas karena diikhlaskan oleh Allah. Dan Allah mengikhlaskan seorang hamba sebagai reward, balasan atas amal baik hamba ini sebelumnya. Karena itulah untuk meraih keikhlasan, lakukan ketaatan. Lakukan perintah Allah, tinggalkan semua yang Allah larang, dan jangan lupa tawakal kepadanya. Meminta bantuan kepadanya dalam bentuk berdoa. Jangankan kita atau Nabi kita Muhammad SAW meminta bantuan kepada Allah untuk ibadah. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan dalam melakukan ibadah itu. Kita tolong untuk melakukan ibadah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ibadah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada kita semua, katakan oleh kamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nabi SAW meminta kepada Allah agar dimudahkan ibadah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarikal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghaira maftunin. Ya Allah, sungguhnya aku meminta hidayah kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang yang miskin. Gitu, itu Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau semangat ibadah amal solehnya nggak ada yang menandinginya tuh. Tapi tetap minta tuh. Beliau orang yang paling mulia akhlaknya. Allah juga memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau ini memiliki akhlak yang sangat agung. Tapi beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha. La yasrifu anni sayyaha illa ant. Ya Allah,
berikan hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali Engkau, dan palingkan aku dari keburukannya. Tak ada yang bisa malingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Maksudnya karena hidayah Allah. Beliau pun berlindung, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahad wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Nabi SAW orang yang paling bersih hatinya. Tak ada manusia yang lebih bersih dari beliau. Karena itu beliaulah yang dipilih untuk menjadi Nabi terakhir oleh Allah SWT. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, Innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fakhtarahu li nafsihi wa mba'athahu li risalatih. Allah melihat kepada hati semua Bani Adam. Dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir hidupnya di dunia di kiamat nanti. Orangnya belum ada, belum lahir, Allah sudah tahu hati-hati mereka. Nabi Muhammad SAW belum lahir, Allah sudah tahu bagaimana hati beliau setelah lahir. Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia, sebersih-bersih jiwa manusia. Allah pilih dia untuk dirinya, Allah utus dia untuk membawa risalahnya. Tuh. Tidak ada yang lebih baik, lebih bersih, lebih suci hatinya daripada Nabi Muhammad SAW. Sudahlah terbaik begitu, waktu Nabi SAW kecil kan dadanya dibelek ya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikeluarkan, dioperasi gitu. Kotoran-kotorannya dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan kembali. Dikeluarkan tuh kotoran-kotoran dari hati. Dan hadis ini sahih riwayat ini. Sampai seorang sahabat melihat, aku pernah melihat bekas semacam jahitannya di dada Nabi SAW. Sebersih itu beliau hatinya, beliau tetap berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku, Allahumma ati nafsi taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan, bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih hati, anta waliyuha maulaha, engkaulah pemilik dan penanggung jawab, penguasa dari hati ini. Itu Nabi SAW minta kepada Allah. Kenapa? Karena tahu pengatur hati itu Allah SWT. Bukan diri kita. Nah, termasuk seorang riya, seseorang ikhlas. Seseorang cenderung kepada ibadah atau seorang itu cenderung kepada maksiat. Seseorang memperoleh hidayah lurus atau seorang itu sesat. Itu semuanya Allah yang ngatur. Dan Allah mengatur sebagai balasan atas amal manusia. Amalnya baik dibalas dengan kebaikan, amal buruk dibalas dengan keburukan. Salah satu balasan atas kebaikan diberi hidayah untuk ikhlas. Salah satu balasan untuk keburukan, hatinya diberatkan untuk ibadah dan digampangkan, disemangatkan untuk bermaksiat. Kalau kita futur, ya, manas berat ibadah dan kecenderungan kepada maksiat, introspeksi, muhasabah, itu hukuman dari Allah atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Coba introspeksi, kesalahan apa yang sudah kita lakukan sampai Allah menghukum saya menjadi berat ibadah, cenderung kepada maksiat ya. Nah, coba introspeksi, lalu mulailah memperbaiki diri dari hal itu. Oh, ini kesalahan saya, lalu tobat.
berhenti dari kesalahan itu, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kesalahannya berupa kesalahan ke orang, minta maaf. Kenapa biasa kita tahajud saat itu kita berat bangun. Bangun sih bangun, tapi bangun untuk tahajud itu berat, akhirnya tidur lagi. Coba introspeksi. Mungkin kita sudah menggibahi orang, menghina orang, menyakiti orang. Itu dosa dan maksiat, membuat orang tersinggung, sakit hati dan menangis oleh ucapan atau perbuatan dan sikap kita. Mungkin gitu ya, Allah hukum dengan diberatkannya kita bangun malam. Coba introspeksi. Hati-hati memainkan jempol kita di media sosial. Ada cacian, makian, hinaan, bulian gitu ya. Atau mungkin saja gibahan, atau mungkin saja pamer terhadap amal ibadah yang pernah kita lakukan, atau kesalahan-kesalahan lain. Itu menyebar ke seluruh dunia dan permanen loh. Kitanya menghapus status kita, tulisan kita, tapi tulisan kita sudah keburu di-share oleh banyak orang. Jariah tuh dosanya, kesalahan ya. Hati-hati memainkan jempol. Sekarang ini jempol lebih berbahaya daripada mulut. Kalau mulut ngomong hanya ke orang yang mendengar. Kalau jempol, tulisan yang lahir dari hal itu menyebar ke seluruh dunia dan susah dihapus. Kita sudah hapus, tulisan kita pernah di-share oleh banyak orang. Surshare menyebar ke seluruh dunia. Ya, hati-hati dengan surshare. Hati-hati dengan jempol. Lebih harus ketat daripada menjaga mulut sekarang. Orang yang nggak pandai bicara juga bisa pinter ngetik tuh. Pinter nulis tuh. Apalagi tentang keburukan-keburukan. Ya, Allah hukum dengan apa? Dengan diberatkan ibadah, dicenderungkan kepada kemaksiatan. Karena itulah ini menjadi alasan kedua. Kenapa ikhlas berat? Itu karena beratnya kita adalah melakukan ketaatan. Lalu ketika kita tidak taat, menyimpang, melalaikan perintah, melanggar larangan, Allah hukum kita dengan keburukan. Salah satunya lahirnya karakter ria, ingin dipuji dan seterusnya. Ini penyebab yang kedua kenapa ikhlas itu amat sangat berat. Ketiga, tentu saja faktor eksternal. Ada dua faktor eksternal yang sangat berpengaruh kepada keikhlasan kita. Pertama adalah adanya godaan setan. Setan itu amat sangat intensif di dalam menggoda kita. Terutama ini agar ria. Kalau sudah ria tidak akan digoda untuk berhenti ibadah. Disupport ayo ibadah tapi ria tuh. Karena ibadah dengan ria, capek gawe, teka pakai pada yang diteke. Capek berbuat, gak kepake, gak diberikan pahala, gak diberikan balasan, dan digetok. Diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun itu ibadah. Tadi sudah diceritakan 3 orang manusia hebat. Dengan 3 amalan hebat. Jihad sampai mati syahid. Berilmu dan mengamalkan ilmunya. Hartawan dan dermawan dibagi-bagi harta. Ini orang-orang hebat dengan 3 amalan hebat ke neraka. Karena apa? Niat yang salah. Karena ria. Maka setan tidak hanya menggoda agar kita tidak ibadah. Tapi setelah kita ibadah digoda untuk ria dengan ibadahnya. Seperti itulah yang teralami oleh banyak orang. Makanya manusia yang paling rentan terhadap penyakit ria adalah manusia-manusia yang hebat. Tadi disebutkan mujahid karena jihad amalan yang paling hebat.
Disebut ulama karena ilmu dan amal itu amalan yang paling hebat. Disebut juga orang dermawan dengan harta kekayaannya itu karena manfaatnya bagi manusia luar biasa. Ini digoda agar orang tidak jihad, agar orang tidak belajar ilmu, mengajarkan ilmu, agar orang tidak infak dan sedekah. Ketika orang tetap infak, tetap belajar mengajar, tetap jihad, ini orang hebat. Maka digodanya dengan ria. Kalau bukan orang hebat tidak akan digoda dengan ria. Orang miskin digoda supaya ria dengan kemiskinannya. Nggak bisa. Orang umpamanya yang fasik digoda agar bangga dengan kefasikannya. Tidak perlu digoda kalau orang fasik ya. Agar ria dengan kefasikannya. Demikian juga orang bodoh bangga dengan kebodohannya. Nggak perlu digoda untuk bangga dengan kebodohannya. Dengan kebodohannya dia sudah binasa ya. Nah, faktor eksternal berupa godaan setan menyebabkan kita amat sangat susah untuk ria. Ini yang ketiga. Ini yang pertama, godaan eksternal. Godaan eksternal yang kedua adalah ini nih. Lingkungan, pergaulan. Pergaulan buruk memberi efek buruk. Kita bergaul dengan orang ria, sum'ah, ujub, takabur, pamer, kita akan terbawa pamer. Lingkungan kita banyaknya orang-orang yang pamer dengan kekayaan, menghinakan orang yang tidak mampu, mendorong kita untuk juga berupaya memiliki apa yang mereka miliki, lalu pamer dengan hal itu. Maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan besar pengaruhnya kepada agama kita, karakter kita. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawanlah dengan orang ikhlas agar kita ketularan ikhlas. Berkawanlah dengan orang yang soleh, yang berilmu agar kita ketularan kesolehan mereka. Dan jauhi berkawan dengan orang-orang fasik, orang munafik, orang yang pamer, yang ria, ahli maksiat. Khawatir kita nanti terbawa-bawa oleh kemaksiatan mereka, ya, sehingga terjerumus ke dalam keburukan mereka. Salah satunya adalah orang yang selalu pamer, selalu ria dengan kekayaannya, bangga dengan apa yang dimilikinya. Walaupun yang dimilikinya itu termasuk ilmunya dan amalnya. Pamer dengan itu melecehkan orang yang ilmu dan amalnya di bawah dia, maka jauhi orang seperti itu. Nanti tertulari oleh karakter dia. Ketika kita bertemu dengan orang yang ilmunya di bawah kita, amalnya di bawah kita, dilecehkan. Seperti halnya orang itu melecehkan kita, nular ke kita tuh, ya. Inilah diantara beberapa penyebab susahnya meraih keikhlasan. Cukup sekian saja dulu hari ini. Insya Allah kita akan sambung masalah ini di hari Kamis yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ini curhat. Kalau curhat biasanya akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami adalah orang yang paling sering ngobrol dengan istri. Kadang istri ingin curhat, keluh kesah. Namun suka bablas sampai gibah. Bagaimana caranya menjauhi dosa gibah tatkala sedang curhat dengan suami? Contoh keluh kesah karena akhlak buruknya seorang ibu.
Jadi dia mengadukan orang lain yang akhlaknya buruk, menyinggung dia gitu ya. Terus disebut nama orang itu dan keburukan-keburukan. Apakah itu ghibah? Iya. Karena Nabi SAW menyatakan, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu, tentang perkara yang tidak dia sukai. Kalau saudara mendengar dia tidak suka, diomongkan begitu. Itu ghibah. Si ibu tadi diomongin kejahatannya, keburukannya. Kalau dia tahu suka, pasti nggak suka. Maka itu ghibah. Bolehkah ghibah seperti itu? Tergantung. Kalau ghibahnya menyebut keburukan orang, pertama, dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang hukum dari sebuah perbuatan. Nah, perbuatan itu mau tidak mau harus menyebut nama orang. Dalam konteks keburukan. Orang itu berbuat buruk, berkarakter buruk. Bagaimana cara menghadapinya? Maka boleh, sebagaimana Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku orang pelit. Disebut pelit tuh. Kalau aku nggak minta, nggak ngasih. Boleh nggak aku ambil uang darinya tanpa sepengetahuan? Oleh Nabi SAW dikatakan, boleh sekedar keperluanmu. Tidak, kamu sudah menggibahi suamimu, jangan minta maaf. Nggak begitu. Kenapa? Karena Hindun meminta fatwa tentang hukum perbuatan mengambil harta suami untuk kepentingan rumah tangganya tanpa sepengetahuan suami. Dan itu dibolehkan. Tidak heran kalau istri-istri sekarang kakarata karena dompet suaminya. Karena saku, celana atau jaket suami siapa tahu menemukan uang. Pas menemu, alhamdulillah. Gak bilang. Ada asarnya boleh. Jadi meminta fatwa dengan cara menggibahi dan tak ada cara lain dibolehkan. Itu yang pertama. Kedua, dalam rangka untuk mencari perlindungan kepada orang yang mampu memberikan perlindungan dari kejahatan orang. Umpamanya ada orang jahat, memalak dia, nodong, nggak bisa melawan, semua orang takut gitu ya. Siapa yang bisa menghentikan dia? Polisi, hakim. Lapor ke polisi. Otomatis harus menggibahinya. Nggak bisa kata polisi, apa bu keluhannya? Afwan, saya nggak boleh menggibahi orang. Atau nggak akan bisa diprosesnya. Bilang, saya dipalak oleh si anu. Harus diceritakan keburukan ya. Akhirnya polisi bertindak menghentikan kezaliman orang tersebut. Atau mungkin saja tetangga mengganggu dengan musik yang keras-keras gara-gara ada yang menghalalkan musik. Secara umum musik itu halal. Akhirnya musik-musik yang macam-macam juga dilakukan orang gitu. Mengganggu kita, diprotes, oh kata Ustadz Anu juga halal gitu. Hadis Nabi mah tidak digubris yang mengharamkan. Ayat mah tidak digubris yang mengharamkan. Ini fatwa Ustadz Anu halal. Apakah yang dianggap halal berarti boleh dipakai alat mengganggu orang? Kita bukan hanya halal. Ibadah kalau umpamanya kita baca Quran, berzikir, sholawat, itu ibadah. Tapi coba pakai toa ke rumah orang. Boleh? Ketika orang itu protes, tetangga protes, itu mengganggu. Udah setan masih yeun ku bacaan Quran gitu. Dianggap yang protes terhadap bacaan Qurannya dianggap setan. Padahal dia mengganggu. Ya. Tidak ada yang bisa menghentikan dia kecuali lapor polisi. Dengan bukti, dengan saksi.
otomatis harus digibahi itu orang. Nah, setelah diceritakan keburukannya, baru ada tindakan, terhentilah dia dari kezaliman. Jadi menggibahi orang lain dalam rangka dua hal ini dibolehkan. Meminta fatwa berarti harus ke orang yang tepat, ke orang yang berilmu. Dan yang kedua, meminta perlindungan berarti kepada orang yang punya kuasa, punya power, punya otoritas untuk menghentikan kejahatan orang, maka ini dibolehkan. Adapun kalau curhat menggibahi orang bukan kepada orang yang tepat, kepada orang yang tidak memberi solusi, kepada orang yang tidak punya kekuasaan untuk menghentikan kejahatan itu, sekedar plong gitu, maka tidak boleh menggibahi orang, ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada istilah perasaan wanita itu kan selalu kuat. Perasaan wanita selalu kuat. Ya gitu. Yang saya tahu lemah perasaan. Suudzonnya ya kuat. Kecurigaannya ya kuat. Cemburunya itu kuat. Iya. Iya. Nah, bagaimana jika ada satu hal di mana dia merasakan perasaan yang tidak enak, lalu timbul perasaan takut terjadi sesuatu dengan orang terdekatnya? Apakah perasaan seperti ini termasuk syirik kecil? Enggak syirik kecil. Itu mah baperan aja, curigaan aja. Lalu ada juga perasaan tidak enak itu ternyata benar terjadi sesuatu dengan keluarganya. Oh, semacam firasat gitu ya. Asa nggak enak perasaan, tiba-tiba ada kabar buruk. Saudaranya celaka, saudaranya sakit. Firasat gitu ya. Itu tidak hanya wanita, bisa aja laki-laki ya. Apakah itu sebenarnya hanya was-was dari setan atau memang pertanda dari Allah? Iya, was-was setan adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati dan berpengaruh tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba muncul aja perasaan itu. Untuk apa? Membuat dia sedih, tidak enak, panik. Ketika sedih, ketika panik, lebih mudah untuk digoda oleh syaitan. Ya, Allah berfirman, "Innama najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu." Hanyalah bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman itu bersedih. Jadi kesedihan yang teralami oleh orang beriman hasil bisikan syaitan itu sebagai batu loncatan untuk menggoda orang beriman itu kepada yang lebih buruk, lebih parah. Kalau dalam kondisi normal susah untuk digoda begini, untuk digoda begitu. Kalau lagi sedih, lagi stres, lagi banyak masalah, lagi panik, lebih mudah dihasut dan digoda. Karena itulah membuat orang beriman sedih termasuk target setan dalam menggoda manusia. Apapun caranya termasuk bisik-bisik tadi. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Ya. Jadi nggak perlu kita was-was dengan hal itu. Ketika terjadi ketidakenakan, cepat-cepat berzikir. Cepat-cepat sebut nama Allah Azza wa Jalla. Cepat-cepat ta'awudz dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang senada dengan itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya. Maka dengan segera was-wasnya insya Allah hilang. Bacaan apa yang harus dibaca ketika perasaan itu muncul tadi? Ya, ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dan berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak.
bagaimana jika bapak saya kerap men-forward voice note WA dari ibunya yang menjelek-jelekan ibu saya. Sampai mengucapkan ibu saya akan sulit masuk surga karena kurang menyayangi nenek saya. Padahal memang nenek saya sudah harus diberi uzur karena usia. Namun bapak saya malah sering men-forward voice note tersebut ke ibu saya sampai-sampai tambah kebencian pada ibu saya sampai ibu saya tak ingin bertemu dengan nenek. Mohon saran dan doa. Ini namanya namimah. Adu domba. Menyampaikan ucapan buruk seseorang tentang orang lain. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Namimah namanya. Namimah itu maknanya naqlul kalam. Menukil ucapan buruk seseorang kepada orang lain. Walaupun benar, jujur. Persis tidak ditambah, tidak dikurang seperti yang diucapkan. Disampaikan kepada yang bersangkutan. Namimah. Adu domba. Akhirnya dua orang ini saling benci. Akhirnya dua orang ini saling mendoakan keburukan. Melaknat. Tidak ingin saling berjumpa. Ya. Maka namimah haram. La yadkhulul jannah an-numam. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Mengadu domba. Mestinya ayah tadi, kalau ibunya menjelek-jelekan istrinya, disampaikan. Harus diingatkan ibunya itu. Mantu ibu itu istri saya, Bu. Insya Allah tidak sejelek itu. Nanti saya akan nasihati, akan saya perbaiki. Gitu mestinya. Kalau disampaikan sang mantu ini nanti benci ke mertuanya ya. Dan itu akan melahirkan keburukan yang berekor kepada keburukan-keburukan lain. Anaknya mendengar itu jadi benci juga ke nenek, benci juga ke bapaknya. Si bapak itu nanaonan kekituan, sebel kan gitu. Benci karena perbuatan namimahnya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh akhwat atau ikhwan yang bertanya ini? Beritahukan ke bapak, nasihati. Pak jangan begitu. Gitu. Itu namimah. Nanti antara nenek dengan ibu jadi berantem, jadi saling benci. Padahal itu antara mertua dengan menantu. Kalau berantem yang paling berat menanggung itu ya suaminya mestinya. Suami itu berada di tengah-tengah digencet. Istrinya menjelek-jelekan mertuanya menjelek-jelekan menantunya. Pejat di tengah-tengah ini suami. Harus menjadi penengah yang mengakurkan kedua-duanya. Bilang ke istrinya, ibu saya itu tidak seperti yang kamu jelekan. Begini-begini. Malah kalau ada ungkit pujian dari istrinya, sampaikan ke ibunya. Ungkit umpamanya pujian ibunya ke istrinya, nanti sampaikan ke istrinya. Harusnya begitu tuh. Mengakurkan. Bukan tambah mengadukan sehingga saling bermusuhan. Nasihati bapaknya. Kalau bisa punya akses ke nenek, bicara ke nenek. Orang yang nenek jelek-jelekan itu ibu saya, nek, gitu. Dan seterusnya lah, nasihati. Siapa yang harus nasihat? Tiga-tiganya, bapaknya, ibunya, dan neneknya. Ya. Semoga Allah menyatukan hati-hati mereka. Ustadz, sekarang ini viral pembahasan seorang ustadz yang menyatakan tentang musik. Para fans ustadz tersebut menyatakan bahwa jamaah salafi itu merasa sudah pasti masuk surga, paling merasa punya kafling di surga sehingga yang lain salah semua.
Bagaimana menyikapi para fans tersebut? Saya pribadi gerah dituduh-tuduh seperti itu. Kalau gerah, ambil kipas, adem. Itu bagian dari sebuah perjuangan. Jadi orang yang menuduh, orang yang mengkritik sebagai paling merasa benar sendiri, mengkafling surga, itu kelemahan dia dalam berargumentasi. Kalau kita menasihati orang mabuk, jangan mabuk, itu dosa besar. Apakah itu berarti kita sudah pasti masuk surga? Sudah punya kafling? Enggak, itu amar ma'ruf nahi munkar. Kita sendiri belum tentu masuk surga. Mungkin banyak kesalahan. Kalau ada yang mengingatkan kita kesalahan kita, silakan gitu. Saya sekarang menyampaikan ayat, hadis, perkataan para ulama. Apakah saya merasa saya sudah punya kafling di surga? Saya pasti masuk. Apa begitu? Wallahi tidak. Tak ada yang bisa menjamin keselamatan siapapun termasuk dirinya dari azab neraka dipastikan masuk surga. Nggak ada. Yang kita lakukan hanya melaksanakan perintah Allah, meluruskan kesalahan orang. Dan untuk itu tidak disyaratkan kita harus suci dulu. Dakwah mengajar tidak disyaratkan kita harus suci dari kesalahan. Nggak ada orang yang bisa dakwah kalau begitu, ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak, serulah manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Seruan ini perintah Allah kepada kita. Apakah Allah mensyaratkan terlebih dahulu kamu harus bebas dari dosa? Nggak ada kalau begitu orang yang mau dakwah. Semua orang merasa punya dosa. Termasuk si ustadz yang menghalalkan musik tadi. Kenapa dia dakwah? Apakah dia itu merasa suci? Merasa pasti ke surga? Ya enggak, pasti enggak begitu. Semua dai begitu. Kita dakwah itu karena ingin selamat dari neraka, karena ingin masuk surga. Bukan karena pasti ke surga, pasti bebas dari neraka. Jadi tuduhan orang yang berdakwah menyalahkan orang itu merasa sudah punya kafling di surga, itu kelemahan dia karena tidak bisa membantah argumentasi orang yang mengoreksi dirinya. Coba balikan, antum juga kan berdakwah, merasa masuk surga. Merasa sudah punya kafling, merasa suci, kan tidak ya. Kita tidak menuduh siapapun yang berdakwah, yang menyesatkan kita, yang menuding kita, itu pasti sudah ke surga. Enggak juga. Malah kita beruntung dituding, difitnah, dituduh kita, untungnya apa? Dosa kita terampuni, kemuliaan kita terangkat, kita bisa bersabar dari hal itu, dapat pahala yang banyak itu ya. Kita hanya mendoakan. Kalau tadi tuduhannya setiap orang yang mengharamkan musik merasa sudah di surga. Para imam mengharamkan musik. Apa mereka merasa? Kalau kita yakin mereka ahli surga ya. Walaupun tidak ada jaminan dari Rasul SAW. Tapi karena Allah memuliakan mereka di dunia, namanya juga masih disebut, dipuji, didoakan orang gitu ya. Kalau kita menduga kuat mereka itu akan masuk surga. Tapi apakah mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mengharamkan musik merasa saya mah sudah ada kafling di surga dengan ngomong begitu? Tidak sama sekali ya. Jadi kalau yang mengharamkan musik merasa mengkafling surga, tuduhkan juga itu kepada para ulama. Karena itulah maka itu adalah sikap orang yang tidak argumentatif. Tidak ilmiah. Menunjukkan kelemahan, kemampuan dia secara ilmiah tidak bisa membantah, akhirnya menuding pribadinya. Jadi setiap kali orang menyinggung pribadi orang lain itu menunjukkan kelemahan dari sisi kafaah ilmiahnya. Tidak bisa membantah secara ilmiah, disentil pribadi, dibunuh karakternya, karakter assassination gitu, agar orang menghinakan dia, bukan menyoroti
argumentasi ilmiahnya, tapi pribadinya. Biarkan saja ya. Kalau kita perlu membantah ilmiah, bantah. Kalau secara ilmiah sudah dibantah, mereka menghujat mereka, biarkan. Itu bagian dari dakwah, kita alihkan kembali ke dakwah. Jangan disibukkan terus dengan bantah-bantahan. Sudah sampai hujah, sudah ya. Tidak perlu berdebat berkelanjutan. Alhamdulillah ana sudah melakukan umroh wajib beberapa tahun yang lalu dan insya Allah ana pun tinggal menunggu panggilan haji. Apakah dalam rangkaian haji tersebut anak bisa sekaligus membadalkan umroh orang tua anak yang sudah meninggal? Kalau hajinya haji tamatu wajib ada umrohnya, maka umroh untuk haji tamatu wajib untuk diri sendiri. Kemudian setelah beres umroh tinggal menunggu pelaksanaan ibadah haji tanggal 8 mabit di Mina, tanggal 9 ke Arafah, wukuf di Arafah, malam tanggal 10 ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, tanggal 10 ke Mina. Terus tinggal di Mina sampai tanggal 13, sedikit nyimpang ke Mekah untuk tawaf ifadah, atau tawaf ifadahnya boleh diundurkan nanti ya. Lalu di Mekah, tinggal di Mekah, pas mau pulang tawaf wada sudah. Jadi kalau umroh untuk hajinya tamatu tidak boleh. Umroh itu diniatkan sebagai badal bagi orang tua. Karena dia sudah terkena kewajiban umroh untuk haji. Nah nanti setelah beres haji mau umroh lagi, umroh sunnah bagi dia, silakan badalkan orang tua. Ya. Dan satu perjalanan safar hanya 1 kali umroh. Itu pendapat yang lebih kuat. Maka tidak perlu kita 1 kali safar setiap hari umroh. Sekarang umroh untuk diri sendiri, besok umroh untuk bapak, besoknya lagi untuk ibu, untuk nenek. Jadi sekali perjalanan 10 kali umroh. Tapi anger jabrig, banyak yang begitu. Jabrig itu artinya tetap gondrong, padahal ada kewajiban tahallul ya. Tahallul itu harus rata. Tidak harus gundul, tapi harus rata. Kalau hanya sebagian namanya qaza. Dan itu terlarang. Naha Rasul SAW anil qaza. Nabi SAW melarang dari qaza. Qaza itu hanya menggunting sebagian rambut di sebagian kepala secara tidak merata ya. Bilang ke tukang syukurnya nomor berapa? Nomor 4 berarti disisakan 4 cm. Nomor 2 berarti disisakan 2 cm. Tidak harus gundul. Tapi yang paling afdol botak, gundul. Namanya halq ya. Tidak wajib tapi lebih utama. Boleh tidak halq, boleh. Namanya qasr. Dicukur pendek tapi harus merata ya. Saya punya tetangga saya suka gibah dan ria. Tapi rezeki dia bertambah terus. Bukankah itu istidraj? Iya, itu istidraj. Apakah yang mesti saya lakukan? Apakah saya mesti menghindar atau mendekati? Kalau mendekatinya dalam rangka menasihati, mendakwahi, silakan dekati. Tapi mendekatinya supaya kebagian rezekinya jangan. Atau mendekatinya untuk dijadikan sahabat, bestie gitu, soulmate, jangan. Karena nanti kita terpengaruh oleh keburukan dia. Ya. Jadi boleh mendekati dalam rangka menasihati atau mendakwahinya. Kalau enggak ya sudah hindari. Agar tidak terkena madarat bergaul sama orang seperti itu. Tidak berarti memusuhi. Tapi kalau ketemu salam biasa salam. Tapi pas dia akan menggibahi orang, kita menghindar. Ya. Apakah benar orang meninggal mesti dibacakan surah Yasin atau bebas pakai surah lain setelah dimandikan? Setelah dimandikan. Apa benar orang meninggal mesti dibacakan surah Yasin?
Hadisnya ada, dimuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Berkata Nabi SAW, Aqri'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang mati di antara kalian surah Yasin. Ada. Tapi beliau menyatakan rawahu al-Baihaqi bisanadin dha'ifin jiddan. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif banget. Nah, tapi sebagian ulama membolehkan membacakan Al-Quran kepada yang akan mati. Termasuk surah Yasin, iya. Mautakum, orang yang akan mati, bukan yang sudah mati. Karena ada hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mautakum yang akan mati dengan kalimah la ilaha illallah. Mentalkin kepada orang yang belum mati tapi akan mati. Kalau sudah mati mah nggak bisa ngomong kan? Mautakum di sini akan mati, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati dibacakan la ilah surah Yasin, nggak ada manfaat untuk si mayit. Manfaatnya hanya untuk orang yang baca dapat pahala. Nah, adapun kepada orang yang akan mati dibacakan Al-Quran. Boleh, termasuk orang ulama yang dituduh paling keras melarang kebidahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menganjurkan bacakan Al-Quran kepada orang yang akan mati. Kenapa? Dibacakan Al-Quran terdengar oleh orang itu dapat rahmat. Fa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran diam dan dengar agar kamu dapat rahmat. Nah, ketika orang dibacakan Quran dapat rahmat di akhir hayatnya, datang kematian, dia dalam keadaan jiwanya sedang dapat rahmat. Bisa husnul khatimah. Surah Yasin boleh, karena surah Yasin berbicara tentang kematian dan akhirat. Boleh surah lain? Boleh. Tidak harus surah Yasin. Dibacakan Qurannya tidak berdasarkan hadis tadi, karena hadis tadi dhaif. Tapi tidak terlarang bacakan surah Yasin kepada orang yang akan mati atau surah-surah lainnya. Dengan harapan Allah mau menurunkan rahmat kepada orang itu. Ketika mendengar bacaan Al-Quran, adem terus mati. Itu lebih baik daripada tidak demikian. Ya. Adapun membacakan surah Yasin kepada orang yang sudah mati nggak bermanfaat bagi si mayit. Karena sudah putus amalnya, ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus amal. Maksudnya pahalanya udah putus. Dibacakan tahlil, dibacakan bacaan Al-Quran, doa, nggak sampai kepada si mayit. Kecuali beberapa yang diterangkan oleh Al-Quran atau hadis bisa terus mengalir amal jariah. Seperti ilmu yang bermanfaat, seperti amal jariah, seperti doa orang anaknya. Ya, doa anaknya maksudnya sampai, pahalanya pahalanya sampai. Selain isi doanya. Bagaimana kalau kita orang yang tidak ada hubungan dengan dia mendoakan dia untuk dapat ampunan rahmat sampai isi doanya. Kata siapa kita tidak menyatakan percuma mendoakan orang yang mati nggak sampai? Bukan, sampai itu. Yang dimasalahkan adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah. Kita baca Fatihah dihadiahkan kepada orang yang mati pahalanya. Itu yang dibicarakan oleh para ulama. Dan Ahlus Sunnah menyatakan sampai. Seperti Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dalam satu bab dibahas bab ihda'us thawab. Menghadiahkan pahala. Dibolehkan. Walaupun Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Imam-imam yang lain menyatakan sampai. Dan kita tidak mempermasalahkan itu. Jadi kata siapa? Kalau umpama kita berdoa kepada orang mati percuma. Enggak percuma. Quran yang bilang. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya tabi'in. Para sahabat sudah meninggal. Datang tabi'in. Tabi'in berdoa. Rabbana gfir lana. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya. Waladina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang telah mendahului kami sudah mati. Dalam keimanan para sahabat. Ampuni mereka. Boleh enggak memintakan ampunan, mendoakan orang yang sudah mati? Bukan boleh. Harus. Doa sholat jenazah. Kenapa jenazah disolatkan dan doanya minta ampunan? Itu menunjukkan sampai doa itu. Isi doa itu dikabulkan oleh Allah, berpengaruh. Dosanya diampuni, dikasih rahmat. Sampai. Siapa yang menyatakan kita berpendapat tidak sampai, itu dusta atas nama kita. Sampai. Termasuk menghadiahkan pahala, ya. Seperti tadi badal umroh. Kita yang umroh pahalanya dihadiahkan. Boleh, boleh. Kita haji. Yang melakukan haji kita pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Boleh dengan catatan kita sudah umroh haji sebelumnya untuk diri kita. Kita infak sedekah pahalanya untuk orang yang sudah mati. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Kata siapa tidak sampai? Ya. Siapa yang menyatakan, oh kalangan mereka itu menyatakan tidak sampai. Dusta atas nama kita. Sampai dan boleh. Terakhir. Benarkah Imam Ibnu Qayyim berbuat bid'ah dengan menetapkan zikir-zikir hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali setelah azan subuh? Boleh nggak kita mengamalkannya? Ada asar tentang hal ini. Yang oleh Imam Ibnu Qayyim dinukil dalam kitab Ad-Da'ud wad-Dawa. Asarnya ada. Dari sahabat. Kalau sahabat yang melakukan tidak diingkari oleh sahabat lain, itu termasuk sunnah. Maka dikatakan tidak berbuat bid'ah. Kata siapa ini bid'ah? Oh sahabat juga di zaman Nabi melakukan kebid'ahan. Masa di zaman Nabi ada kebid'ahan lalu dibiarkan oleh Nabi? Kalau ada sahabat yang melakukan amalan oleh Nabi dibiarkan, itu sunnah itu. Sunnah takririyah namanya. Baik ucapan ataupun amalan. Jadi ini bukan merupakan perbuatan bid'ah. Umar juga mengadakan perbuatan bid'ah yaitu sholat tarawih berjamaah. Kata siapa tarawih berjamaah? Nabi SAW pernah melakukannya. Sehari 2 hari pertama sampai penuh masjid lalu berhenti. Berhentinya itu karena khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Karena wahyu saat itu masih turun. Tapi dilakukannya salat tarawih berjamaah menunjukkan apa? Itu sunnah. Nah setelah Nabi wafat, kekhawatiran itu diwajibkan sudah enggak ada. Hidupkan lagi sunnah itu karena nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Makanya ada ucapan Nabi SAW, man qama ramadhana ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang qiyam Ramadan, tarawih bersama imam sampai selesai, dicatatkan baginya seolah-olah sholat semalam penuh. Lalu itu sunnah itu dihidupkan lagi oleh Umar. Pertama itu sunnah Nabi SAW. Diberhentikan karena khawatir, diwajibkan. Tapi tidak menghapus hukum sunnahnya tarawih berjamaah. Kedua yang mengadakan Khulafaur Rasyidin. Umar. Dan Nabi SAW menyatakan, kata beliau, ketika umat ini banyak fitnah, banyak cobaan, gangguan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi tarawih berjamaah itu bukan bid'ah yang diada-adakan, itu sunnah yang dihidupkan kembali, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu sunnah, minimal sunnah takririyah. Karena Nabi tahu dan membiarkannya. Tidak dianggap bid'ah. Apa yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi lalu tidak dilarang, tidak berarti menjadi dalil kita pun boleh membuat-buat amalan baru tanpa sepengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perkataan, ucapan sahabat, perbuatan sahabat dilakukan di hadapan Nabi dilarang. Seperti umpamanya perkataan orang,
masya Allah wa syi'ta. Semua apa tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau. Apa kata Nabi SAW? La taqul masya Allah wa syi'ta, walakin kul masya Allah wahda. Jangan kamu katakan itu. Katakan masya Allah saja. Itu dilarang. Nah, kita kalau mengadakan ucapan baru atau amalan baru, tahu dari mana bahwa ucapan atau amalan kita itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi banyak ucapan, perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, dilarang oleh Nabi banyak ada. Tapi yang dibiarkan banyak dan itu menjadi sunnah takririyah ya. Ya, demikian cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.